Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak silakan persiapan buku dan alat tulisnya ya. Untuk mengetahui pembahasan pada pagi hari ini lebih lanjut, jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Hari ini kita akan bahas pelajaran 5 tentang bangun ruang. Pembahasan yang pertama yaitu tentang bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Yang pertama, bilangan pangkat 3. A. Menentukan bilangan pangkat 3. Mira, disebut apakah bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri? Bilangan kuadrat. N pangkat 2 sama dengan N kali N. Jika perkaliannya berulang sebanyak 3 kali, N kali N kali N disebut bilangan apa? Bilangan apa ya? Kalian masih ingat dengan bilangan kuadrat bukan? Bilangan kuadrat adalah bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri. Misalnya, bilangan 4 kuadrat sama dengan ditulis 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Bilangan 4 disebut dengan bilangan pokok. Bilangan 2 disebut dengan pangkat. Bilangan 16 disebut dengan bilangan kuadrat. Bilangan 4 dikalikan sebanyak 3 kali, 4 kali 4 kali 4 disebut bilangan berpangkat 3. Jadi bilangan berpangkat 3 adalah perkalian berulang sebanyak 3 kali. Misal, bilangan 4 pangkat 3 ditulis sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Bilangan 4 disebut bilangan pokok. Bilangan 3 disebut dengan pangkat. Bilangan 64 disebut bilangan kubik atau hasil bilangan pangkat 3. Contoh, 1 pangkat 3 dibaca 1 pangkat 3, artinya 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 3 dibaca 2 pangkat 3, artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 3 dibaca 3 pangkat 3, artinya 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. 4 pangkat 3 dibaca 4 pangkat 3, artinya 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. 5 pangkat 3 dibaca 5 pangkat 3, artinya 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. 10 pangkat 3 dibaca 10 pangkat 3, artinya 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. 20 pangkat 3 dibaca 20 pangkat 3, artinya 20 kali 20 kali 20 sama dengan 8000. 25 pangkat 3 dibaca 25 pangkat 3, artinya 25 dikali 25 dikali 25 sama dengan 15.625. 50 pangkat 3 dibaca 50 pangkat 3, artinya 50 kali 50 kali 50 sama dengan 125.000. Jadi bilangan 1, 8, 27, 64, 125, 1000, 8000, 15.625, 125.000 itu disebut bilangan kubik. Nah, ingat ya, bilangan berpangkat 2 disebut bilangan kuadrat. Bilangan berpangkat 3 disebut bilangan kubik. Gimana anak-anak, sudah paham ya menentukan bilangan pangkat 3? Sekarang poin B, operasi hitung bilangan pangkat 3. Yang pertama, penjumlahan bilangan berpangkat 3. Contoh yang pertama yaitu 4 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu berarti artinya 4 dikali 4 dikali 4. 4 dikali 4 itu berapa? 16. 16 dikalikan 4 sama dengan 64. Jadi 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Kita tulis 64. Kemudian dijumlahkan dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 dikali 3 dikali
3. 3 dikali 3 berapa? 9. 9 dikalikan 3 lagi berarti 27. Berarti kita tulis di sini 27. 64 ditambah 27 sama dengan 91. Contoh yang kedua yaitu 10 pangkat 3 ditambah 8 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. Kita tulis dulu ya di coret-coretan. 10 pangkat 3 itu berarti artinya 10 kali 10 kali 10. 10 dikali 10 berarti 100. 100 dikalikan 10 sama dengan 1000. Kita tulis di sini 1000. Kemudian dijumlahkan 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 sama dengan 8 kali 8 kali 8. 8 dikalikan 8 itu 64. 64 dikalikan dengan 8 lagi berarti hasilnya 512. Kita tulis di sini 512 dijumlahkan lagi dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berarti artinya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 itu berarti 4. 4 dikalikan 2 berarti 8. Kita jumlahkan di sini 8. Kemudian hasilnya 1000 ditambah 512 ditambah 8 hasilnya 1520. Hitung yang kedua yaitu pengurangan bilangan berpangkat 3. Contoh yang pertama yaitu 10 pangkat 3 dikurangi 7 pangkat 3. Kita tulis di coret-coretan terlebih dahulu. 10 pangkat 3 itu berarti artinya 10 dikali 10 dikali 10. 10 kali 10 100. 100 dikalikan 10 berarti 1000. Kita tulis 1000. Kemudian dikurangi 7 pangkat 3. 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 itu berarti artinya 7 dikali 7 dikali 7. 7 kali 7 sama dengan 49. 49 dikalikan 7 berarti hasilnya 343. Kita tulis di sini 343. Kemudian kita kurangkan 1000 dikurangi 343 berarti hasilnya 657. Contoh yang kedua yaitu 30 pangkat 3 dikurangi 20 pangkat 3 dikurangi 10 pangkat 3 hasilnya. Kita tulis dulu 30 pangkat 3. Berarti artinya 30 dikali 30 dikali 30. Berapa 30 kali 30 berarti 900. 900 kali 30 berarti 27.000. Kita tulis di sini 27.000. Kemudian dikurangi 20 pangkat 3. 20 dikali 20 kali 20 sama dengan 20 kali 20 berarti 400. 400 dikalikan 20 berarti 8.000. Kita tulis di sini kurangi 8.000. Kemudian 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu berarti artinya 10 dikali 10 dikali 10. 10 kali 10 100. 100 kalikan 10 berarti 1000. Kemudian kita tulis kembali ya 30 pangkat 3 dikurangi 20 pangkat 3 dikurangi 10 pangkat 3 sama dengan berarti 30 pangkat 3 tadi 27.000 dikurangi 20 pangkat 3 tadi 8.000 dikurangi 10 pangkat 3 tadi 1.000. Jadi 27.000 dikurangi 8.000 dikurangi 1.000 hasilnya 18.000. Operasi hitung yang ketiga yaitu perkalian bilangan berpangkat 3. Contoh yang pertama yaitu 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Cara yang pertama yaitu seperti biasa, seperti yang sebelumnya. 4 pangkat 3 itu berarti artinya 4 dikalikan 4 dikali 4.
4 sama dengan 4 dikalikan 4 itu 16, 16 dikalikan dengan 4 itu berarti 64. Kita tulis di sini 64. Kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berarti artinya 2 dikalikan 2 dikalikan 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Dikalikan 8 kita tulis di sini. 64 dikalikan 8 berarti hasilnya 512. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua kita karena ini pangkatnya sudah sama, ini pangkatnya sama kan, 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini. Kita kurung 4 dikalikan dengan 2, kemudian tutup kurung, baru dipangkatkan 3 karena pangkatnya sama. Kemudian kita hitung yang di dalam kurung dulu. 4 dikalikan 2 berarti 8. 8 pangkat berapa? Pangkat 3. 8 pangkat 3 itu berarti artinya 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8 kali 8 berarti hasilnya 512. Sama ya, cara satu sama cara yang kedua. Kemudian contoh yang kedua, 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Cara yang pertama sama seperti yang contoh yang pertama, yaitu 4 pangkat 3 itu berarti 64. Dikali 2 pangkat 3 itu berarti 8. 3 pangkat 3 itu berarti 27. Kemudian kita kalikan seperti biasa. 64 dikalikan 8 itu berarti hasilnya 512 dikalikan dengan 27. 512 dikalikan 27 berarti hasilnya 13.824. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua sama seperti contoh yang pertama tadi. Karena pangkatnya ini sama, 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3, pangkatnya kan sama. 3 semua pangkatnya, maka kita bisa ditulis seperti ini. Kita tulis buka kurung dulu, kemudian 4 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 3, baru kita tutup kurung, pangkat 3. Kita kalikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 4 kali 2 8, 8 kali 3 berarti 24. Pangkat berapa tadi? Pangkat 3. 24 pangkat 3 berarti itu artinya 24 artinya 24 dikali 24 dikali 24. 24 kali 24 kali 24 hasilnya 13.824. Cara yang pertama dan kedua sama ya hasilnya. Operasi hitung yang keempat yaitu pembagian bilangan berpangkat 3. Contoh yang pertama yaitu sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. 12 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 itu kita menggunakan cara yang pertama seperti biasa pada sebelumnya. 12 pangkat 3 itu berarti 1728 dibagi 3 pangkat 3 itu berarti 27. 1728 dibagi 27 itu hasilnya 64. Ini cara yang pertama. Kemudian kita gunakan cara yang kedua. Sama seperti pada perkalian. 12 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. 12 ini pangkat 3, yang 3 juga pangkat 3. Pangkatnya sama, maka kita bisa tulis sama seperti pada perkalian. Kita tulis 12 dibagi 3, kemudian baru dipangkatkan 3. 12 dibagi 3 itu berarti hasilnya 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu berarti hasilnya 4 kali 4 kali 4 berarti 64. Kemudian contoh yang kedua. 30 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. 30 pangkat 3 itu berarti 27.000 dibagi 6 pangkat 3 itu 216 dibagi 5 pangkat 3 itu 125. Kita bagi seperti biasa. 27.000 dibagi 216 itu dapat 125 dibagi dengan 125, berarti 125 dibagi 125 itu hasilnya 1. Kemudian cara yang kedua.
Cara yang kedua sama seperti tadi, kita buka kurung dulu, kita tulis 30 dibagi 6 dibagi 5, baru dipangkatkan dengan 3. 30 dibagi 6 itu dapat 5, 5 dibagi 5 dapat 1, berarti 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu berarti hasilnya 1, sama ya dengan cara yang pertama. Yang kelima yaitu operasi hitung campuran bilangan berpangkat 3. Contoh yang pertama yaitu 7 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 dikurangi 6 pangkat 3. Ingat ya, di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Maka sama-sama kuat. Jadi kita kerjakan dari sebelah kiri. 7 pangkat 3 itu berarti 343. Kemudian dijumlahkan dengan 5 pangkat 3 itu 125. Kemudian dikurangi dengan 6 pangkat 3 itu 216. Sama dengan kita hitung seperti biasa. 343 ditambah 125 itu hasilnya 468 dikurangi dengan 216. Berarti hasilnya 252. Contoh yang kedua yaitu 10 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Di sini ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Maka kita kerjakan yang mana dulu? Penjumlahan dan perkalian itu lebih kuat yang perkalian. Jadi kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Kemudian kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Kita kasih tanda kurung. Itu berarti artinya kita kerjakan terlebih dahulu. 2 pangkat 3 itu berarti 8 dikali 5 pangkat 3 125. Kita tutup kurung. Kemudian kita tulis lagi 1000 ditambah yang di dalam kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu. 8 dikali 125 itu berarti hasilnya 1000. Baru kita hitung seperti biasa. 1000 ditambah 1000 berarti hasilnya 2000. Bagaimana anak-anak, sudah paham ya tentang bilangan pangkat 3? Nah, untuk tugas hari ini silakan kalian kerjakan soal tersebut ya. Kerjakan di buku tulis tugas matematika. Jika sudah selesai bisa dikirim ke WA pribadinya Bu Guru ya. Selamat mengerjakan. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.